Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, rawahul Bukhari wa Muslim. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur di musalla At-Taqwa yang ada di lingkungan Kementerian BUMN yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang kali ini, tema yang akan kita bahas yaitu tentang kreativitas dalam Islam. Kalau kita berbicara tentang kreativitas, ternyata di dalam Al-Quranul Karim banyak menganjurkan kepada umat Islam untuk senantiasa merenung, berpikir, dan bagaimana keberadaan kita itu memberikan manfaat untuk orang lain. Bahkan kita bisa belajar dengan alam, kita bisa belajar dengan tumbuh-tumbuhan, kita belajar dengan hewan. Bukankah dalam Al-Quranul Karim Allah telah tegaskan tantangan kepada manusia untuk merenung, berpikir? Berulang-ulang kali Allah menegaskan, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Afala tatadabbarun, afala tashkurun, dan lain sebagainya yang memberikan gambaran kehadiran kita di muka bumi ini apakah sudah memberikan manfaat minimal untuk diri kita sendiri. Bermanfaat itu kita bisa terjemahkan, kehadiran kita itu memberikan manfaat dengan ide-ide kreatif kita, ide-ide kreativitas kita. Bukankah wahyu yang pertama kali diturunkan untuk Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, surah apa yang pertama kali diturunkan, Bapak-bapak semua? Surah Al-Alaq. Bunyinya gimana ayat yang pertama? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu secara sederhana. Diharapkan kita agar daya kreativitas kita itu berkembang, kita harus belajar. Agar kita bisa memberikan manfaat yang lebih, harus belajar. Bahkan dinyatakan juga di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita memiliki ilmu, memiliki kreativitas, akan dihargai di dalam Islam. Bahkan Allah telah menegaskan, pasti berbeda orang yang berilmu, orang yang kreatif dengan yang tidak kreatif. Berbeda nggak kira-kira, Pak? Berbeda, dari gajiannya pun berbeda. Saya mau tanya, mohon maaf, gaji security sama direktur kira-kira gaji gedean mana, Pak? Gaji security. Kalau gaji security berarti luar biasa security-nya tuh, Pak, ya. Ini pasti jawabannya direktur. Padahal kalau kita lihat kerjanya lebih susahan security. Tukang angkut barang sama manajer gajian tentunya pasti jawabannya adalah manajer. Karena kenapa? Ilmu. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, walaupun ada kalimat istifham, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Udah ada jawabannya, pasti berbeda. Gajiannya juga beda. Satu lagi pertanyaannya buat kita semuanya, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kira-kira gajinya itu besaran mana? Tukang batu kali sama tukang batu ginjal, kira-kira gedean mana? Pak, saya mau tanya, gajinya gedean mana? Batu kali apa batu ginjal kira-kira? Hah? Gedean mana? Batu kali bagi batu ginjal? Gedean batu kali. Bahkan itu tukang ngangkut batu
Itu kerjanya dari jam 5 subuh sampai jam 5 baru selesai. Pas ditanya berapa Pak gajinya Bapak, angkut itu batu dari sungai sampai ke truk, gajinya alhamdulillah Pak Ustadz 100.000 rupiah. Itu juga dibagi 5 orang. Berarti berapa? 20.000. Coba tukang batu ginjal, dokter, ada yang sakit ginjalnya, dioperasi pakai laser dan seterusnya, kira-kira mahal nggak Pak? Di atas 75, bahkan ada yang 250 juta. Gara-gara apa? Ilmu. Kreativitas di dalam Islam itu sangat penting sekali. Bahkan jelas berbeda orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Makanya wajar kalau dalam Al-Quranul Karim kita disuruh berpikir, merenung, apalah ta'qilun. Tuh kita bisa belajar Pak. Kenapa ditemukan pesawat? Dari mana kira-kira manusia belajar ya Pak ditemukan pesawat? Ternyata belajarnya dari burung. Makanya dalam video-video di YouTube dan sebagainya orang berpikir bagaimana, oh ada yang terbang dari ketinggian dengan pakai gaya burung, ternyata nggak bisa. Kemudian ditemukanlah teori yang akhirnya ditemukanlah pesawat. Apalah takilun, apa kita tidak berpikir? Kita bisa berpikir, merenung. Kalau kita ingin belajar tentang kejujuran, kira-kira belajarnya sama siapa Pak? Kalau ingin belajar kejujuran, kita bisa belajar dengan yang namanya buah manggis. Buah manggis itu adalah simbol kejujuran Pak. Kalau di dalamnya 5, di luarnya pasti pantatnya ada berapa itu? Ada 5. Di luarnya 6, dalamnya 6. Berarti simbol kejujuran. Apalah ta'qilun. Kenapa kita tidak berpikir, merenung? Kalau bapak-bapak ditanya memilih durian atau memilih kedondong, kalau suruh pilih kira-kira bapak-bapak suruh milih durian apa kedondong, kira-kira yang dipilih yang mana? Durian, bukan udah dan keren ya. Durian gimana, kenapa? Enak. Kalau kedondong, ada yang milih kedondong? Nah, kita juga bisa belajar dengan durian. Tadi bapak-bapak ada yang milih durian. Boleh jadi ada di antara bapak-bapak yang dalam hatinya memilih kedondong, walaupun tidak bersuara. Nah, jangan sengaja kita merenung semuanya ini. Apalah ta'qilun, tadabbarun. Semuanya ayat Al-Quran itu menyatakan berpikir, merenung. Orang yang berpikir merenung itu luar biasa, sehingga kita dapat ilmu yang kita bisa dapatkan. Di antaranya dengan durian saja. Durian Pak, walaupun di luarnya itu berduri, tapi dalamnya berduri nggak Pak? Berbiji. Buahnya harum. Simbolnya, karakternya kalau manusia seperti durian. Dari kelihatan wajahnya kelihatan sangar, serem, angker, tapi hatinya luar biasa. Hatinya itu lunak, lembut, wangi. Keberadaannya juga memberikan manfaat dengan ada kreativitas, inovasi. Kita bikin sesuatu yang luar biasa bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita bisa belajar bagaimana ulama-ulama kita itu menumbuhkan kreativitas luar biasa. Sebut saja Al-Hazen. Di sini sebetulnya sudah ada slide-nya, tapi sengaja untuk overview dulu. Bagaimana Al-Hazen itu Al-Haisami, Ibnu Al-Haisami, ternyata dia belajar ada kreativitas, inovasi yang dia lakukan. Dia menemukan teori optik. Orang menyangkanya teori optik itu berasal dari non-muslim, padahal Al-Hazen itu nama muslim. Dia berpikir, belajar, bukan hanya belajar ilmu agama saja, ilmu umum, mendapatkan inovasi-inovasi. Kita bisa belajar juga yang namanya Avicenna. Avicenna pernah dengar Pak? Avicenna siapa? Ibnu Sina. Orang Barat dari rujukan kedokteran modern sampai detik ini
Ternyata itu ada ide kreativitas dari Ibnu Sina dengan ilmunya. Dia menorehkan dengan karyanya dalam kitabnya namanya Kitabut Tib. Kitab tentang kedokteran, ensiklopedi kedokteran yang menjadi rujukan dalam kedokteran modern sampai detik ini. Ada kreativitas yang bisa bermanfaat. Di dalam Al-Quran pun kita dinyatakan, ditantang kita. Di antaranya apa? Bisa kita lihat di dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah telah menegaskan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dari ayat ini ditegaskan, dan carilah kita kebahagiaan hidup di negeri akhirat. Jangan lupa, kata orang Jawa, ojo lali. Kata orang Jepang, wakarimase. Kata orang Inggris, don't forget, jangan lupa. Ada kebahagiaan hidup di negeri di dunia ini. Bagaimana caranya? Pak ahsin, maka berbuat baiklah. Bikin inovasi, kreativitas yang bisa bermanfaat saat kita bekerja di BUMN. Bagaimana kita membuat ide-ide yang bisa lebih bermanfaat. Program tahun lalu sudah kita lakukan. Nih sebentar lagi 2014 akan kita lewati. Tinggal berapa bulan lagi Pak? 1 bulan lebih beberapa hari kan. Sekarang udah tanggal berapa? 24. Tanggal berapa? 25 ya. Oh ya, tanggal 25. Berarti sebentar lagi, beberapa hari lagi. Yang hendaknya dalam surah Al-Asr pun dinyatakan, surah 59 ayat 18, kita harus membuat planning, membuat perencanaan yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Ligot itu terjemahannya bisa di akhirat dan bisa juga di dunia. Pak Aksin dengan berbuat baik. Kreativitas yang dibenarkan dalam Islam bukan kreativitas yang negatif, yang bisa bermanfaat buat masyarakat kita, buat keluarga kita, buat kementerian BUMN kita, buat yang ada tempat kita bekerja dimanapun kita berada. Fa'asin kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik sama kita. Wala tabgil fasad, jangan kita berbuat kerusakan. Dalam ayat ini kita bisa terjemahkan, kalau buat kreativitas, inovasi, jangan yang merugikan masyarakat. Tetapi apa? Tetapi yang bisa bermanfaat. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Kembali kepada durian tadi. Kita bisa belajar tadi, durian simbolnya walaupun luarnya penuh dengan duri, tapi dalamnya apa Pak? Wangi, bisa enak dimakan, manis rasanya. Berbeda dengan kedondong. Kedondong bagaimana kedondong? Di luarnya bagus nggak? Luarnya itu mulus, dalamnya berduri. Naudzubillah. Jangan sampai ada dalam hati kita, dalam kreativitas kita itu kelihatannya bagus, padahal tidak bagus, tidak bermanfaat untuk masyarakat kita, untuk generasi muda kita, dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi ini saya akan perkenalkan, nama saya Muhammad Zain ya. Saya asli dari BSD Pak. BSD itu bukan Bumi Serpong Damai, Bekasi sonoan dikit ya. Jadi Bekasi 12 Januari ini handphone saya, aktivitas saya alhamdulillah sebagai narasumber di TV MNC Muslim, terutama di program belajar Islam dan lain sebagainya, termasuk aktivitas sebagai konsultan zakat di majalah sharing website. Kemudian pernah juga jadi konsultan di World Bank, di Bank Dunia. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali, kenapa kita harus membuat kreativitas? Orang yang kreatif itu dinyatakan berpikirnya di luar kebiasaan.
khariqul ada, di luar kebiasaan, di luar yang biasa-biasa. Tapi orang yang tidak kreatif, ya apa adanya. Makanya ada ungkapan, orang berpikirnya out of the box. Kalau yang berpikir biasa, berarti dia cuma berpikir apa adanya. Bagaimana bisa kita lihat? Gara-gara orang berpikir bertemu dengan kijang, dapat inovasi apa Pak? Mobil kan? Belajar dengan kuda jadi mobil. Ketemu sama bebek jadi apa itu? Motor. Bahkan kalau kita ingin belajar kreativitas, betapa ikhlasnya itu cicak Pak. Cicak itu ikhlas luar biasa. Coba kita bandingkan, kalau kita renungkan, cicak bisa terbang nggak Pak? Pak, bisa nggak kira-kira? Ini suaranya baru satu orang yang jawab. Cicak bisa terbang nggak? Nggak terbang. Tapi makanannya bisa terbang nggak Pak? Bisa. Kalau pakai logika percicakan, mungkin yang pertama kali demo cicak ya. Ya Allah, ini nggak adil ini. Saya nggak bisa terbang, tapi makanan saya bisa terbang. Tapi Allah berikan ilham cicak, yaitu dia merayap-rayap kemudian baru mendapatkan makanan karena bersungguh-sungguh. Ada ide kreativitas. Makanya sering tuh anak-anak kita dulu ada nyanyian-nyanyiannya kan. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap datang seekornya. Hap, ada idenya, kreativitasnya. Kita juga bisa belajar dengan semut. Kreativitas semut gimana? Yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semut, kalau ketemu dengan semut yang lainnya, walaupun belum kenal, pasti salaman, betul nggak Pak? Itu yang luar biasa, semut. Makanya mumpung alhamdulillah kita belum selesai 2014 ini, yuk kita bangkitkan semangat inovasi. Bukankah Rasulullah menyatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya? Yaitu buatlah kreativitas sesuai dengan profesi kita masing-masing. Oleh karenanya apa arti inovasi dan kreativitas? Menurut Thomas, dia menyatakan inovasi itu melakukan sesuatu yang baru. Doing new thing, berpikir melakukan sesuatu yang baru, berbeda dengan kreativitas, berpikir sesuatu yang baru. Bagaimana bapak-bapak dapat ide kreativitas? Banyak caranya. Ada orang dapat ide ketika dia habis sholat tahajud. Dia merenung, habis sholat rawatib, sholat wajib, dapat ide yang menarik, buat ide-ide yang bermanfaat bagi manusia, bagi program kementerian kita. Bahkan ada hal yang menarik kalau yang belum kita renungkan, bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hendaknya kita seperti biji kopi. Ini sengaja kreativitas itu kita suruh belajar dengan alam, itu banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Biji kopi gimana Pak? Biji kopi yang udah jadi serbuk, udah jadi bubuk, itu kan perjuangannya luar biasa tuh biji kopi. Biji kopi sebelum jadi bubuk, kopi yang siap kita aduk dengan gula dan kita minum, itu perjuangan kopi luar biasa. Dipukul dulu, dibakar dulu. Kopi nggak pernah marah-marah Pak. Setelah dibakar, dihancurkan, digilingkan, baru menjadi bubuk. Setelah jadi bubuk, apa yang terjadi? Dicampurkan dengan air yang bening. Coba kita renungkan, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air yang bening, kalau kita campur dengan kopi bubuk, sekarang pertanyaannya, yang berubah airnya atau kopinya yang berubah Pak? Airnya. Bening jadi apa? Jadi hitam, pakai air panas, keluar aroma wangi. Semestinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadiran kita di muka bumi ini menjadi biji kopi itu minimal memberikan manfaat bagi orang lain. Perjuangan tadi, ide-ide apa saja yang bisa bikin luar biasa. Kita bisa merenung, baca Quran, boleh jadi dengan ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru,
modifikasi, bikin sesuatu yang baru, yang unik dan berbeda. Einstein menyatakan dia mendapatkan teori atom, teori relativitas. Dia menyatakan E sama dengan mc kuadrat karena berawal idenya itu melalui mimpi. Kreativitas itu didapatkan melalui mimpi, ide, imajinasi, intuisi yang adanya di otak mana, kanan atau kiri kira-kira Pak? Adanya di kanan. Dia merenung, berpikir. Kalau yang otak sebelah kiri cuma menghafal saja logikanya. Kata Einstein, dia mendapatkan teori tersebut itu berawal dari DNA. Apa itu DNA? Dream and action. Dream itu melalui mimpi dan dia action. Kalau bapak-bapak punya ide-ide kreativitas, kalau satu kali gagal itu biasa. Minimal 7 kali Pak. Kalau memperoleh kegagalan, jangan berhenti minimal. Apa sebabnya? Kita bisa belajar dengan Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita belajar waktu bapak pergi haji umroh, itu ada namanya filosofi sofa sa'i. Dari apa Pak? Dari sofa ke berapa kali? 7 kali. Siti Hajar tidak berhenti mencari air. Untuk apa? Anaknya Nabi Ismail yang sedang nangis. Baru berhenti minimal 7 kali. Tawaf mengelilingi Ka'bah pun filosofinya berapa kali Pak? 7 kali. Jangan berhenti sebelum 7. Kalau 7 berarti ibadah kita tertolak minimal. Kalau kita belajar dalam memperoleh kesuksesan, memperoleh kreativitas yang bisa dilakukan, jangan berhenti sebelum 7. Bahkan kita bisa belajar nih, penemu lampu siapa Pak namanya Pak? Thomas Alva Edison. Dia sampai lebih dahsyat lagi, bukan 7 kali gagal, bukan puluhan lagi, ratusan bukan, sampai 1000 kali dia melakukan uji coba. Berhasilnya berapa? Langkah ke 1000 Pak. Berarti gagalnya berapa? 999 kali gagal, berhasilnya 1. Islam menginginkan kita kreativitas, belajar dengan alam, belajar dengan model-modelnya, dream and action melalui mimpi. Bahkan ada mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di daerah Bogor itu, dia membuat mimpi Pak. Dia tulis tuh impiannya itu di dalam kontrakannya dari kosannya. Dia punya mimpi 100 dan ada videonya sebetulnya. 100 mimpi ternyata dia tulis. Awalnya tidak mungkin, tapi dia tulis dan dia praktekkan, ternyata itu mimpi-mimpinya itu bisa terlaksana, yaitu mimpi-mimpi amal kebaikan. Bahkan dia punya mimpi 144 sampai dia terlaksana. Jadi semuanya orang bisa sukses melalui ATM, amati, tiru, modifikasi, dengan melalui DNA, dream and action. Tidak hanya dream, mimpi saja. Karena ingat dalam mata kuliah bapak-bapak pernah belajar dalam manajemen. Saya tanya, kira-kira kita mengenal ada istilah POAK: planning, organizing, activating, controlling. Kira-kira dalam manajemen yang paling penting di antara yang 4 ini yang mana Pak? Planning kah? Organizing, activating atau controlling? Yang mana Pak kira-kira? Hah? Yang mana Pak Hasri? Planning. Pak, yang mana kira-kira? Activating. Yang sangat penting, semuanya berkaitan ya. Planning penting, organisasi, pengorganisasian, menentukan staf siapa yang bertugas. Activating itu pelaksanaannya, controlling evaluasinya. Apa jadinya sebuah manajemen cuma planning, organizing, controlling tanpa adanya activating? Bukankah di dalam surah Al-A'la ayat 14 ayat 15 pun Allah telah tegaskan kalau kita ingin sukses ada 3 resep kan? Qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla. Ada 3 ini. Kalau kita ingin sukses, pertama sucikan dulu diri kita. Man tazakka wa dzakara rasma rabbih, dia ingat kepada Allah, merenung apapun juga. Kalau orang senantiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, kalau dia dapat ujian, cobaan,
kegagalan, musibah bagi dia itu akan merasa indah. Kita melakukan ide kreativitas, nggak pernah berhasil, sabar. Atau boleh jadi tidak sesuai dengan rencana. Biasanya apa kata Thomas Alva Edison? Manusia umumnya gagal ketika dia memperoleh, tinggal selangkah lagi dia berhasil, dia mundur. Sehingga keberhasilan orang lainlah yang mendapatkannya. Yang ketiga ini yang sangat penting, fasolah, jangan lupa sholat. Sholat terjemahannya adalah ada gerakan, aktivitas. Dalam manajemen namanya adalah bergerak, actuating. Kalau kita coba cermati dalam actuating itu namanya ada juga motivating, ada namanya leading. Motivasi, membuat motivasi orang lain bisa bekerja. Leading, ada kepemimpinan. Coba kita belajar dengan ikan, Pak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin tahu ikan itu bagus atau tidak, kira-kira lihatnya dari mana? Hah? Dari insangnya. Terus apa lagi? Dari matanya. Gitu ya. Kesimpulannya apa? Kalau kita ingin lihat ikan itu bagus, seger atau tidaknya, lihatnya dari kepalanya, Pak. Kepala itu pemimpin. Dalam sebuah manajemen tadi, actuating itu yang sangat penting. Kalau bapak-bapak naik kereta, bapak-bapak naik mobil, keselamatan memang tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita semuanya tergantung masinis ya, tergantung pilot. Secara sederhana yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, yuk kita bangkitkan ide kreativitas. Fasolah bukan hanya dream saja, mimpi saja. Kalau kita punya mimpi, ibarat niat, Pak. Bapak lapar, Bapak haus, terus di depan itu ada makanan, ada minuman. Bapak nggak action, cuman lihat aja. Pengen makan, lihat aja Pak Hasbi, ada makanan, lihat gitu ya. Haus, nggak bergerak tangan, cuman lihat aja. Kira-kira laparnya, hausnya hilang nggak? Nggak akan hilang. Makanya kita bisa belajar juga dengan ayam. Wajar dalam Al-Quran nyatakan apalah takilun. Dalam surah pun dijelaskan, ada surah An-Nahl, lebah. Dalam surah An-Naml, semut. Kita suruh belajar. Ayam, dia tidak akan mungkin dapat rizki dari Allah kalau tidak kreatif dia. Bagaimana ayam bisa dapat makanan? Ternyata ilmunya kan ilmu kertok, Pak. Ngeker mata. Bener gak? Ngeker dulu bermatuk, ada rizkinya, ada actionnya, kreativitas itu dibangun. Apalagi kita sebagai manusia, kita bisa belajar, bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Kalau bapak-bapak suruh pilih, bapak-bapak kira-kira memilih mutiara apa kerang rebus? Kira-kira yang mana, Pak? Pak, mohon maaf, Bapak namanya siapa? Pak Mufti. Oh iya, Pak Mufti kira-kira pilih mutiara atau kerang rebus, Pak? Mutiara. Boleh tahu alasannya kenapa Pak Mufti ingin memilih mutiara? Hah? Nilainya lebih tinggi. Jelas semua orang akan jawab pasti milihnya mutiara. Coba kita bisa belajar, Pak. Mutiara sama kerang rebus itu proses memperoleh kesuksesannya itu berbeda. Dua-duanya sama kemasukan pasir, Pak. Mutiara juga sama kemasukan pasir. Kalau kerang rebus itu kadang-kadang sekilo 5.000 7.000 gak banyak kan? Itu dijualnya murah kalau kerang mutiara. Tapi kalau kerang kerang rebus tadi ya, yang warnanya hijau itu. Tapi kalau kerang mutiara luar biasa. Satu kerang aja itu bisa luar biasa, puluhan juta, Pak. Coba kita bisa belajar dengan kerang mutiara, dengan kerang rebus, bagaimana dia bisa bermanfaat sampai bernilai. Ternyata kalau kerang mutiara itu ketika datang, ketika dia kemasukan pasir itu lama-kelamaan menjadi besar. Kalau boleh curhat itu kerang sama bapaknya, dia akan cerita, Pak, sakit Pak, badan saya sakit Pak, kian hari semakin sakit Pak, karena kerang itu mutiara selama makin lama makin membesar. Apa jawaban bapaknya? Sabar nak, kalau kamu ingin sukses, kalau kamu ingin bernilai, kalau ingin bermartabat, ya jadilah seperti mutiara. Tapi kalau kerang rebus tadi,
perjuangannya kan tidak begitu banyak. Ini yang perlu kita renungkan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi mutiara. Apalagi dengan ilmu. Rasulullah menyatakan kreativitas itu bisa dibangun. Sebaik-baik manusia adalah bukan hanya manusia yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berilmu pengetahuan. Kita tidak mungkin mengenal yang namanya tokoh sekaliber Imam Bukhari kalau dia tidak menorehkan karyanya dengan mengumpulkan ribuan hadis. Dia mengelilingi dunia dengan namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim itu kan. Nah itu dia menorehkan. Sunan At-Tirmidzi juga sama semuanya. Bisa kita belajar. Ibnu Rus, ini ada catatan yang perlu kita lihat. Ibnu Rus kalau di luar negeri namanya siapa Pak? Itu namanya Averroes. Averroes kedengeran kita namanya Muslim non Muslim kira-kira ini. Kan kedengeran non Muslim, padahal itu Muslim Pak. Ibnu Rus juga dikategorikan penemu ilmuwan luar biasa. Makanya ada buku yang menyatakan 1001 ilmuwan Muslim yang berpengaruh terhadap dunia karena dia menggunakan otaknya yang Allah telah berikan. Afala ta'qilun. Dia berpikir, murojaah, belajar ilmu, dia kembangkan, ada inovasi-inovasinya. Dia membuat kalau dalam kajian fikih namanya Bidayatul Mujtahid. Ini perbandingan fikih mazhab. Bahkan dia membuat adat juga sama, ada tentang ensiklopedi kedokteran yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikategorikan juga sebagai ilmuwan, Pak. Apa ilmuwan dalam bidang apa? Embrio pasta gigi modern, Pak. Itu yang disuruh diperintahkan oleh Rasulullah. Para sahabat bahkan Nabi sendiri terbiasa menyiwak giginya dengan apa? Siwak. Nah, menurut yang para modern ini, pasta gigi modern, embrio yang dilakukan pasta gigi modern ini apapun mereknya itu ternyata ekstraknya berasal dari siwak itu. Bagaimana komponen-komponennya dikategorikan ilmuwan Muslim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Katakanlah, belajarlah kita dengan menyebut nama Allah. Kalau kita belajar, janganlah kita bedakan ilmu agama dengan ilmu umum. Harus bersama-sama, seimbang. Seperti halnya tadi yang tokoh-tokoh ilmuwan Muslim, dia paham kedokteran, dia paham astronomi, dia paham yang lain, aljabar. Kita tidak mungkin semudah menghitung seperti sekarang, Pak. Kalau tidak ada tokoh dari aljabar, dia menemukan huruf angka 1, 0 sampai 9 tuh, Pak. Kalau seandainya tidak ditemukan, kita bingung ngitung pakai angka Romawi, Pak. Gimana tuh? Gara-gara tokohnya, inovasinya bermanfaat luar biasa. Khairun nas akraum, sebaik-baik manusia adalah dia memiliki kreativitas ilmunya bermanfaat sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Semestinya kita merenung juga. Alhamdulillah di tahun 2014 ini Allah berikan nikmat luar biasa. Boleh jadi ada anak kita bisa main game. Berarti coba kita bandingkan yang lainnya, Pak. Dia nggak bisa bermain karena kemiskinan dan sebagainya. Mainnya di mana nih, Pak? Di kuburan tengkorak jadi mainan. Makanya Rasulullah menyatakan kalau kita kreatif yang luar biasa tadi itu, semakin kita bersyukur, lihatlah ke bawah, sehingga kita bersyukur nikmat yang kita dapatkan juga tidak sayang-sayang, hanya titipan. Kita bisa belajar dengan Abdurrahman bin Auf, itu ada ide kreativitas luar biasa. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini kan sahabat Rasulullah, ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Bawa nggak barang? Bawa nggak hartanya? Nggak bawa apa-apa. Tapi apa yang terjadi ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah, disaudarakan dengan sahabat yang terkaya di kota Madinah, namanya Sa'ad bin Rabi. Itu dikasih kekayaan kagak mau, Pak. Kata Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf, bahasa kitanya kurang lebih seperti ini. Wahai Abdurrahman bin Auf, saya ini orang yang terkaya.
di kota Madinah. Silakan, Anda mau setengah dari kekayaan saya untuk Anda, setengah lagi buat saya. Ternyata Abdurrahman bin Auf nggak mau. Kalau ditawarin gitu, mau nggak kira Pak Hasbi? Pak Mufti mau nggak kira? Wah, nggak mau nolak ya kan? Ya Allah, dia nggak mau tuh Abdurrahman bin Auf. Sampai ditawarin lagi, wahai Abdurrahman bin Auf, saya tawarin lagi dah. Saya punya istri ini 2, dan dua-duanya cantik. Anda lihat, perhatikan istri saya yang mana kira-kira Anda tertarik. Kalau Anda tertarik, nanti istri yang Anda tertarik itu saya ceraikan dan saya akan nikahkan dengan Anda. Tapi Abdurrahman bin Auf nggak mau. Kalau Pak Mufti mau nggak kira-kira itu? Masya Allah, kalau orang kaya biasanya kan istrinya Masya Allah jamilah gitu kan ya. Tapi nggak mau Abdurrahman bin Auf. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Ide kreativitasnya muncul. Pengen apa dia? Wahai Sa'ad bin Rabi, saya bukan tidak mau, saya cuma minta tolong anterin saya ke pasar. Ke pasar ngapain tuh kira-kira Abdurrahman bin Auf? Ternyata ke pasar, sebelum dia berdagang, dia lihat tuh orang di pasar Madinah. Dia lihat itu, oh ternyata orang dapat rezeki itu dari mana? Dapat rezeki itu dari angkut barang, Pak. Angkut barang tahu? Tukang kuli. Kalau bahasanya porter, Pak ya. Atau porter biasanya kalau kita angkut barang dibantu, kita lagi di pasar, paling 5.000 10.000 ngasihnya. Tahu kan? Nah, itu yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia tidak mau kekayaan, harta nggak mau, istri nggak mau, justru dia ngapain? Mau dianterin ke pasar. Keesokan harinya baru dia datang lagi, baru profesinya dia tidak malu sebagai sahabat Rasulullah yang terdekat dengan Rasulullah, dia menjadi tukang angkut barang. Berbulan-bulan, bertahun-tahun dia jadi tukang angkut barang, baru berpikir ada rezeki, akhirnya berdagang, Pak. Menjadi saudagar kaya raya. Bukan hanya itu saja ide kreativitasnya, dapat rezeki, dia bersungguh-sungguh, dia bersedekah, Pak, luar biasa sekali. Dalam riwayat dinyatakan berapa Abdurrahman bin Auf bersedekah, itu sampai 40.000 dinar sampai 50.000 dinar, Pak. Kalau bapak-bapak bertanya 1 dinar itu berapa, itu kurang lebih kalau diemaskan, Pak, kan 1 dinar tuh berapa gram emas, Pak? Ada yang tahu? 4,25 gram emas, Pak. Kalau diuangkan, Pak, 4,25 gram emas dikali 500.000 berarti berapa itu? 2.125.000 rupiah. Kalau dikali 2.125.000 rupiah dikali anggap 40.000 dinar, berarti berapa itu? 86 miliar bersedekah tuh Abdurrahman bin Auf. Kalau 50 miliar ya hampir 100-an miliar lah. Itu bersedekah. Kalau dikonversi dengan uang sekarang itu Masya Allah. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah, kita sudah bisa bekerja jadi PNS atau jadi honorer atau apa saja profesi kita, jadi security, jadi apa saja. Hendaknya kita senantiasa berpikir Allah masih memberikan usia kita panjang, maka hendaknya kita memberikan kreativitas. Nah, boleh jadi banyak kita sering memiliki sepatu yang bagus, yang baru. Bayangin, Pak, ternyata ada orang mau beli sepatu aja nggak bisa, Pak. Tapi dia beli apa ini? Pakai botol bekas. Tapi kalau dari kreativitas, dia kreatif pasti ya. Kreativitas. Makanya kreatif itu muncul biasanya karena kepepet, Pak. Kata Bob Sadino, dia menyatakan the power of kepepet. Orang kalau udah kepepet, kreativitasnya itu muncul. Tapi jangan yang negatif, tapi yang positif. Kreativitas memberikan manfaat. Kehadiran kita sesuai ya, apa sajalah kira-kira. Kita merenung, memberikan manfaat yang luar biasa. Tentunya semua orang ingin meraih kesuksesan. Kreativitas itu yang kita munculkan semuanya. Apapun yang kita lakukan, laha maka sabat waleha maktasabat. Kalau kita semakin kreatif, bukan untuk orang lain. Buat siapa, Pak? Buat diri kita sendiri. Bukankah Allah telah tegaskan dalam surah 17 ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, buat siapa, Pak? Buat diri sendiri, bukan untuk orang lain. Ini yang bisa kita lihat. Makanya kalau bapak-bapak ditanya apa arti sukses, Pak, kira-kira menurut Bapak Mufti apa, Pak, kira-kira sukses, Pak? Apa arti sukses?
menurut Pak Mukti sendiri? Bermanfaat. Kalau Bapak siapa namanya? Pak Anggus. Pak Anggus gimana menurut Pak Anggus? Apa kira-kira? Berguna bagi orang lain. Kalau Bapak Ustadz yang kopiah, siapa namanya Ustadz? Pak Umar ya? Ya kan. Pak Umar gimana Pak Umar? Seneng ya. Jadi sebetulnya kalau diterjemahkan itu kan masing-masing ada pengertiannya masing-masing, Pak. Ada orang tadi pengen bermanfaat. Kalau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dia memenangi perlombaan dikategorikan sukses. Dia sehat badannya dikategorikan sukses. Dia sehat terus bukan sakit, itu dikategorikan sukses. Nah, makanya ada yang terjemahan orang yang sukses itu kan keseimbangan hidup. Dalam Islam, kalau kita ingin kreatif, bermanfaat tadi hidup di dunia dan akhirat, bukan hanya kita siapkan untuk akhirat, Pak, dunia juga. Kita baik dengan tetangga kita, kita baik dengan tamu kita, kita baik pada orang lain. Kalau kita tidak bisa memberikan kata-kata yang menarik, kata-kata yang bermanfaat, lebih baik diam. Bukankah Rasulullah menyatakan dalam hadis Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Lebih baik dia diam, ya kan, atau dia berkata-kata yang bermanfaat. Kehadiran kita, ada ide-ide cemerlang kita bermanfaat buat orang lain. Nah, belum lama ini ada Kick Andy atau apa itu, dia mendatangkan ada siswa SMA ya, apa SMK itu. Ternyata dia membuat ide kreativitas bikin helm, Pak ya. Bikin helm. Gara-gara dia bikin ide kreativitas helm, ternyata apa? Profit keuntungan didapatkan bukan untuk orang lain, buat siapa, Pak? Buat dia. Gajinya berapa dia? 1,7 miliar, Pak. Karena apa? Kreativitas yang bisa kita lihat. Oleh karenanya ingat, kalau kita ingin sukses dalam surah tadi, surah Al-Qasas ayat 77, dengan modelnya adalah kita baik kreativitas, apa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dengan berbuat baik. Termasuk tadi yang diharapkan oleh Pak Angkus tadi ya, mencapai yang diinginkan, mencapai cita-cita yang mulia, memberikan manfaat bagi orang lain. Terus apalagi menikmati kemenangan apa saja ya, perlombaan atau apa saja. Kemudian ada akhir yang baik. Dari sekian yang ada, yang saya pahami apa itu arti sukses, how to become impossible to possible. Bagaimana merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contohnya tadi kita buat kreativitas, membuat perencanaan yang nggak mungkin, tapi kita laksanakan sesuai yang diharapkan, itu dikategorikan yang kategorinya adalah sukses. Sehat fisik nggak mungkin, tapi kita jaga pola olahraga, pola makan, jadi mungkin nggak, Pak? Itu jadi mungkin. Bukan tergantung orang lain, tetapi tergantung diri kita sendiri. Bukankah Allah telah tegaskan dalam surah Ar-Ra'd, yang melakukan perubahan siapa, Pak? Diri kita sendiri. Apa dalilnya? Saya yakin jamaah semuanya hafal semuanya ini, karena hafal semuanya sampai di luar kepala, Pak ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai dia sendiri yang merubahnya. Makanya Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi, sukses itu dalam artian bisa juga fisik. Kita bisa belajar kenapa Fir'aun itu ngaku jadi Tuhan, Pak. Ternyata dalam datanya, ini mohon maaf, biasa kita kajian sampai jam berapa, Pak Ustaz? Kami kurang sempat ya. Barangkali kalau ada pertanyaan, karena kita dibatasi oleh waktu ya. Sebetulnya kajiannya banyak sekali nih, slide-nya bisa 100 nih. Ada 110, jadi ada beberapa kajian terbit. Silakan kalau Bapak ingin ada pertanyaan atau kita sharing lah, maka nanti kita bisa sharing. Baik di slide ini saja. Ini saya dapatkan dari Pak Ari Ginanjar, dia menyatakan orang yang cerdas itu orang yang kreatif, biasanya dia digabungkan, intelijennya dia kembangkan, EQ-nya juga emotional quotient. Kalau intelijen adalah kepintarannya, EQ berarti apa? Emosinya ya, emotional quotient. Kemudian spiritual quotient itu digabungkan sehingga dia menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, IQ ini simbolnya ini, kalau yang kuning ini baik,
Kalau yang biru ini rendah. Apa yang terjadi kalau orang IQ-nya tidak baik? IQ-nya baik, EQ-nya tidak baik, SQ-nya tidak baik. Apa yang terjadi? Ini buta hati. Apa yang terjadi kalau IQ-nya baik, intelligent quotient, pinter, pendidikannya S1, S2, S3 sampai S10 jurusan Bintaro, Pak, angkot. Itu kan IQ ya. Kalau EQ dia simpati kepada orang lain, bantu orang lain, bermanfaat, kehadirannya tadi bisa memberikan solusi. Nah, SQ-nya tidak baik, ini yang terjadi apa, Pak? Jadi diktator, koruptor. Kenapa? Dia IQ-nya baik, EQ-nya baik, bahkan bukan hanya diktator, koruptor, Pak, narkoba, Pak, naudzu. Bila bukankah masih diingatkan kita, belum lama ini ada kan salah seorang profesor, dia salah seorang pembantu rektor di salah satu kampus. Padahal EQ-nya kan bagus, udah tingkat profesor di atas, EQ-nya bagus nggak dia? Bagus, tapi sayangnya apa? SQ-nya nggak baik, bukan hanya diktator, koruptor, tapi apa? Narkoba. Makanya dalam Islam, agar kita kreatif, kita tidak sombong, kita perbaiki akidah kita. Kita tingkatkan akidah kita, syariah kita, akhlak kita. Akidah itu nama lain adalah iman. Kemudian kalau syariah adalah Islam. Kemudian kalau akhlak itu adalah ihsan. Ihsan itu menggambarkan saat kita bekerja, saat kita beribadah, kita melihat Allah. Walaupun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Ini akhlak yang luar biasa. Ini coba kita lihat apa yang terjadi kalau IQ-nya tidak baik, rendah. IQ-nya rendah, kemudian SQ-nya baik, yang terjadi apa, Pak? Kita hanya jadi petapa. Nggak mungkin Allah berikan rezeki kalau hanya bertapa di atas gunung Sindur. Kan jadi petapa saja. Nah, ini harapannya kita. Mudah-mudahan muncul ide kreativitas dalam diri kita semuanya. IQ kita baik, IQ kita baik, kemudian SQ kita adalah baik, sehingga kita menjadi manusia yang paripurna. Sekedar ilustrasi buat kita semuanya, ini sebetulnya banyak sekali. Saya langsung saja kita bisa lihat ada gambar-gambar. Nah, ini dikategorikan orang-orang yang kreatif nih, Pak. Coba kita lihat ini gambarnya. Nah, ini kreatifnya nih. Kreatif banget karena kepepet, jadi apa juga masuk gitu ya. Nah, ini coba kita lihat lagi. Ini dia juga termasuk kreatif, Pak. Makanya orang kreatif itu karena kepepet, Pak ya. Nah, ini juga ini kreatif nggak nih? Tapi kreatif yang negatif nih dia. Dia sebetulnya tidur biasanya nggak ketahuan sama bosnya gitu kan. Makanya dia buat nih kan, kepalanya dibotakin. Nah, ini kreatif nggak nih? Lagi ngapain nih, Pak? Hah? Lagi tiduran, tapi seolah-olah naik. Nah, ini kreatif juga ini. Dibanding dia nari angkot susah gitu ya, akhirnya cukup pakai becak. Nah, ini juga termasuk kategori kreatif. Coba kita lihat nih, Pak. Apa pesannya ini? Ini iklan Baygon, Pak. Di sini ada Spiderman. Pesannya sederhana sebetulnya. Jangankan nyamuk, Pak, Spiderman mati. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Sebetulnya masih banyak yang model-model kreativitas. Semua orang dilahirkan sama, tapi lagi-lagi karena waktunya ya saja. Pak Umar, semoga ada manfaat dari kita semuanya. Sekali lagi, agar kita senantiasa bermanfaat, bukan hanya kita tingkatkan ilmu kita, tapi takwa kita. Khairun nas aqrahum wa atqahum wa amru bil ma'ruf wa ausaluhum lirahim. Agar senantiasa kreativitas kita tingkatkan, yuk kita tingkatkan belajar ilmu. Yang kedua, takwa kita, keimanan kita tingkatkan. Yang ketiga, hendaknya kita sesuai dengan profesi kita itu, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf tadi ide kreativitas yang bermanfaat buat orang lain, bukan hanya ngomong saja, tapi ada actionnya. Yang terakhir, jangan lupa kita jalin silaturahim. Insya Allah Allah berikan rezeki buat kita semuanya. Sehingga dalam kesimpulan yang terakhir, yuk kita renungkan hadis Rasulullah SAW yang artinya, lalu aku diberi dua bejana, yang satu berisi susu dan lain berisi arak. Dikatakan padaku, wahai Muhammad, ambillah yang engkau suka. Nabi Muhammad ternyata mengambil susu dan meminumnya. Kemudian dikatakan, engkau diberi petunjuk dengan fitrah atau engkau menepati fitrah. Seandainya engkau mengambil arak,
niscaya sesat umatmu. Semoga Allah berikan kita manusia yang bermanfaat, yang senantiasa tadi seperti bubuk kopi. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.